Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Diah Pitaloka dengan NIM T 2019-4054. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, Prodi PGMI kelas D2, yang akan menjelaskan tentang pemikiran Islam klasik. Yang pertama yaitu sejarah pemikiran Islam klasik pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada zaman jahiliyah telah terjadi kerusakan akidah dan moral yang sangat luar biasa. Kerusakan diantaranya yaitu seperti mabuk-mabukan, pembunuhan, perampokan, dan juga menyembah selain Allah. Saat itu tidak ada penghormatan sedikit pun untuk para wanita. Para wanita hanyalah dijadikan budak nafsu para lelaki. Apabila ada anak perempuan yang baru lahir, maka ia akan dibunuh secara hidup-hidup oleh ayahnya sendiri. Saat itu masyarakat Mekah beranggapan bahwasannya memiliki anak perempuannya itu ibaratkan sebuah aib. Dalam mengatasi hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW. Nabi diutus untuk menyebar agama Islam serta memperbaiki akidah dan moral masyarakat Mekah. Langkah pertama yang telah dilakukan oleh Nabi yaitu membenarkan akidah dengan cara mengajarkan tauhid kepada masyarakat Mekah. Saat Nabi Muhammad berumur 63 tahun, beliau wafat, dan pada saat itu juga beliau masih belum berhasil mengubah akidah dan moral masyarakat Mekah. Tak lama kemudian, para pengikut Nabi Muhammad memutuskan untuk bermusyawarah, yaitu melakukan pemilihan untuk mengganti sang nabi. Orang yang pertama digantikan beliau yaitu Umar bin Khattab, yang kedua Utsman bin Affan, dan yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Berikut ini pemikiran pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah khalifah pertama yang meneruskan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dalam hal pemilihan ini dilakukan secara adil bermusyawarah para nabi, para sahabat Nabi. Kemudian saya akan menceritakan profil singkat kebijakan, strategis, dan pemikirannya. Yang pertama, profil singkat Abu Bakar. Nama beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Ta'ilmi. Abu Bakar adalah sahabat setia sang Nabi. Mengapa Abu Bakar dikatakan sahabat setia sang Nabi? Karena Abu Bakar selalu membela Nabi meskipun sang Nabi mengalami posisi yang sangat sulit. Abu Bakar dikatakan sebagai orang pertama yang masuk Islam karena ia pernah bertemu dengan orang yang sangat cerdas. Lalu ia sempat berpikir bahwasannya menyembah berhala itu merupakan sesuatu yang sangat bodoh. Saat Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam, Abu Bakar langsung menjadi pengikut beliau. Dinamika pemikiran Abu Bakar.
pada saat pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, ilmu pengetahuan tidak banyak yang muncul. Ilmu pengetahuan pada masa khalifah ini masih sedikit. Mengapa? Karena saat itu masih banyak permasalahan yang muncul dari dalam umat muslim, dan karena perluasan wilayahnya masih sedikit pada perkembangan ilmu saat masa khalifah ini masih sampai pada ilmu nakliyah. Apa itu ilmu nakliyah? Ilmu nakliyah adalah ilmu yang berdasarkan kepada Al-Quran dan dalil. Selanjutnya yaitu khalifah kedua yang menggantikan posisi Nabi Muhammad. Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Profil singkat Umar bin Khattab yaitu Umar bin Khattab lahir pada tahun 584 Masehi dan wafatnya pada tanggal 3 November tahun 644. Umar bin Khattab berasal dari keluarga Quraisy, sama seperti khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dipilih dan diangkat dari 6 orang calon yang ditunjuk oleh Khalifah Umar saat menjelang ajalnya. Dia menunjuk 6 orang calon pengganti yang menurut pengamatannya dan pengamatan mayoritas kaum muslimin. Berikut ini profil singkat Umar Utsman bin Affan. Profil singkat Utsman bin Affan. Nama lengkapnya yaitu Utsman bin Affan ibnu Abil ibnu Umayyah. Dilahirkan di waktu Nabi Muhammad berusia 5 tahun. Atas seruan dan ajakan Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan menyatakan berfirman dan masuk Islam. Utsman bin Affan termasuk saudagar besar dan kaya. Dia dikenal sangat pemurah, menafkahkan dan mewakafkan kekayaannya demi kepentingan dakwah. Hubungan Utsman dengan Rasulullah sangat akrab. Rasul mengawinkannya dengan putrinya yang bernama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, kemudian mengawinkan dengan Ummu Kulsum. Khalifah yang ketiga yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali terpilih sebagai khalifah setelah terbunuhnya Utsman, yang secara menyedihkan. Ali dipilih oleh sebagian besar kaum muslimin, walaupun ada sebagian sahabat yang tidak setuju dengan pemilihan Ali. Inilah yang menjadikan banyak terjadi persisihan pada masa pemerintahannya. Berikut ini profil Ali. Profil singkat Ali bin Abi Thalib. Ali ibnu Thalib ibnu Abdul Muthalib dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Ali dikenal dengan budi pekertinya, kesalehannya, keadilannya, dan kebersihan jiwanya. Dia terhitung salah seorang 3 tokoh utama yang telah menimba ilmu dari Rasulullah. Ali dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad. Sekitar tahun 600 Masehi, beliau bernama asli Haidar bin Abu Thalib. Namun, Rasulullah tidak menyukainya dan memanggilnya Ali, yang berarti memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua yaitu aliran-aliran dalam filsafat. Dalam pemikiran Islam klasik di sini terdapat beberapa aliran filsafat Islam, yaitu yang pertama, aliran peripatetik. Kata
Peripatetik berasal dari bahasa Yunani, yakni paripatos yang artinya berjalan mondar-mandir. Saat kita mengenal agama Muslim, kita sudah dikategorikan sudah menganut aliran peripatetik ini. Di antaranya yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyid, dan Nasir Ali Din Nusi. Jika dilihat dari sudut pandang metodologis ataupun epistemologis, aliran patetik ini bisa dikenal dengan berbagai macam, yaitu modus ekspresi. Modus ekspresi di sini adalah pemikiran dengan cara logika. Pemikiran penalaran yang mereka gunakan yaitu dikenal dengan filsafat sebagai silogisme atau sebuah metode kesimpulan sebuah pengetahuan yang diketahui dengan baik ataupun yang disebut dengan sebutan premis mayor atau minor. Yang kedua, konsekuensi. Jika dipandang dari sifatnya, maka filsafat peripatetik ini mengandung sifat yang tidak langsung. Mengapa dikatakan tidak langsung? Karena menganggap objek itu dengan kata-kata, simbol, konsep, ataupun isyarat. Teori pengetahuan ini diperoleh secara tidak langsung ataupun mengetahui representasi biasanya dikontraskan dengan modus pengetahuan lain. Yang ketiga yaitu ciri filsafat peripatetik. Jika dipandang dari sudut konsep metodologis yaitu dipandang penekanan yang kuat pada daya rasio, sehingga peripatetik dipandang kurang memprioritaskan pengenalan. Karakteristik dari aliran peripatetik ini juga berkaitan dengan konsep ontologis. Aliran peripatetik ditetapkan dengan sangat jelas oleh Aristoteles sebagai ajaran gurunya. Aliran peripatetik dengan Aristoteles sudah seperti hubungan benang merah. Plato berucap segala yang ada di dunia tidak lain hanya bayang-bayang dan ide yang ada di dunia atas. Hal ini bisa dikatakan sebagai ide dari Plato. Ide di sini dikatakan oleh Aristoteles sebagai bentuk bayang-bayangan materi. Bayang-bayangan maksudnya di sini yaitu hakikat dari suatu yang dimaksud materi di sini, yaitu bahan yang tidak terwujud. Beberapa tokoh filosof yang berkategori peripatetik diantaranya yaitu Al-Kindi yang wafatnya pada tahun 866, Ibnu Sina yang wafatnya pada tahun 1030, Nasir al-Din Tusi wafatnya pada tahun 1274, Al-Farabi yang wafatnya pada tahun 950, dan Ibnu Rusyid yang wafatnya pada tahun 1196. Aliran peripatetik ini bisa dikatakan sebagai filsafat alam. Mengapa? Karena aliran yang menekankan pada pembahasan tentang alam. Yang kedua yaitu aliran iluminasi. Konseptor aliran Irsyaki atau filsafat iluminasi, dia melihat pengetahuan sejati terjadi saat kita diiluminasi atau teriluminasi oleh sumber cahaya dan sumber realitas-realitas itu sendiri. Pada dasarnya, hal ini tidak bertolak belakang dengan filsafat peripatetik yang diterimanya sebagai pendekatan sahih
terhadap pengetahuan konseptual, meskipun kemudian membatasi bentuk pengetahuan pada konseptual semata. Dan yang patut diingat adalah bahwa Suhrawardi mengkritisi berbagai aspek Aristotelisme dengan kaidah-kaidah yang logika. Filsafat iluminasi sanggup bergerak lebih jauh melampaui filsafat peripatetik dengan menyertakan pembuktian dan menyiapkan pengetahuan langsung yang sempurna. Sebagai salah satu aliran filsafat Islam, filsafat iluminasi tentu memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan aliran-aliran yang lain, ditinjau dari sudut metodologis, ontologis, dan juga kosmologis. Di sini sudah terbukti bahwasannya karya Suhrawati tersebut merupakan sebuah sintesis yang sangat brilian. Menurut Suhrawati, Tuhan adalah cahaya. Sebagai satu-satunya realitas yang sejati, ketika dihubungkan dengan cahaya-cahaya lain, Tuhan adalah cahaya di atas cahaya, sumber dari segala cahaya, dari mana semua cahaya lainnya berasal atau memancar. Aliran yang ketiga yaitu aliran filsafat esensialisme. Secara etimologi, kata esensialisme berasal dari bahasa Inggris yang artinya esensial, yang berarti inti atau pokok dari sesuatu, dan isme berarti aliran. Mazhab atau paham dalam biologi, esensialisme adalah paham di mana spesies hewan dan nabati berbeda-beda satu dan lain karena esensinya, yang berarti pengakuan adanya diskontinuitas alam. Sedangkan dalam fisik, esensialisme adalah paham tentang manusia yang berlawanan dengan eksistensialisme. Esensialisme bertujuan mengutamakan esensi dibanding dengan eksistensi. Dia tidak memikirkan individu bebas memilih dan menentukan, melainkan individu dianggap sebagai hasil dari determinisme. Aliran filsafat esensialisme ini adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Mereka beranggapan bahwasannya kebudayaan lama itu telah banyak memberikan kebaikan-kebaikan untuk umat manusia. Yang dimaksud dengan kebudayaan lama ialah yang telah ada semenjak peradaban manusia yang pertama. Akan tetapi yang paling mereka pendomani ialah peradaban semenjak zaman Renaissance, yaitu yang tumbuh dan berkembang di sekitar abad 11, 12, dan 13-14. Dalam zaman Renaissance itu telah berkembang dengan megahnya usaha-usaha untuk menghidupkan kembali ilmu. Aliran filsafat yang keempat yaitu eksistensialisme. Kata dasar eksistensi adalah exit yang berasal dari kata Latin yaitu ex, artinya keluar, dan sister yang berarti berdiri. Jadi eksistensialisme dapat disimpulkan yaitu berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Pikiran semacam ini dalam bahasa Jerman disebut Design. Da berarti di sana, sein berarti berada. Berada bagi manusia selalu berarti di sana, di tempat
Tidak mungkin ada manusia tidak bertempat. Bertempat berarti terlibat dalam alam jasmani, bersatu dengan alam jasmani. Akan tetapi, bertempat bagi manusia tidaklah sama dengan bertempat bagi batu atau pohon. Manusia selalu sadar akan tempatnya. Dia sadar bahwasannya ia menempati. Ini berarti suatu kesibukan, kegiatan melibatkan diri. Dengan demikian, manusia sadar akan dirinya sendiri. Jadi, dengan keluar dari dirinya sendiri, manusia sadar tentang dirinya sendiri. Ia berdiri sebagai aku atau pribadi.